Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan mengenai kejatuhan Yerusalem. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk pada bagian pertama dari pembahasan kita, yaitu kronologi akhir abad ke-7 sampai awal abad ke-6 Masehi, yakni Raja-Raja Yehuda. Yang pertama, Raja Yoahas. Ia memerintah pada tahun 609 sebelum Masehi. Ia melakukan apa yang jahat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Yoahas dipilih oleh bangsa Yehuda, namun akibat ketidaksukaan Firaun Neko, ia dipecat. Dan negeri itu dilanda sebanyak 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Raja yang kedua, Raja Yoyakim. Ia memerintah pada 609 sebelum Masehi. Nebukadnezar maju melawan dia dan Yoyakim takluk pada Raja Babel selama 3 tahun. 2 Raja-Raja 24 ayat yang pertama. Lalu ia memberontak kepada Nebukadnezar. Ia membelenggu dengan rantai, tembaga dan dibawa ke Babel beserta dengan perkakas rumah Tuhan. Raja Yehuda yang ketiga ialah Raja Yoyakin. Ia memerintah pada 597 sebelum Masehi. Pada tahun 597 sebelum Masehi, Yoyakin menyerah ketika Nebukadnezar mengepung Yerusalem. Yoyakin dibawa oleh Nebukadnezar ke Babilonia beserta ibunya, istri-istrinya, pegawai-pegawai kerajaannya, pemimpin-pemimpin rakyatnya, seluruh pasukan yang berjumlah 7.000 serta ribuan perajin dan seniman, yang seluruhnya berjumlah 10.000. Di Babilonia, Yoyakin menerima ransum atau makanan yang telah diatur ukurannya untuk setiap orang dari kerajaan. Setelah kematian Nebukadnezar pada tahun 562 sebelum Masehi, penggantinya Amel-Marduk atau Evil-Merodak melepaskan Yoyakin dari penjara dan membiarkan dia makan bersama-sama dengan dia di mejanya. Kita masuk pada raja yang keempat, yaitu Raja Sedekia. Ia dianggap menjadi boneka dari Raja Nebukadnezar. Sedekia memberontak pada Raja Nebukadnezar. Akibat dari pemerintahannya yang politik anti Babiloni, maka ia mengadakan kontak dengan Amon, Moab, Edom, Tirus, Sidon untuk melawan Babel. Yang berikut, pada tanggal 10 bulan itu, 15 Januari 588 sebelum Masehi, Nebukadnezar menyerang Yerusalem dengan mengepung dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya sehingga mereka dikepung selama 2 tahun. Anak-anaknya disembelih, matanya dibutakan, dan dibelenggu dengan rantai tembaga. Rumah-rumah yang ada di Yerusalem dibakarnya dengan api. Selain itu, tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan. Kita masuk pada yang kelima, Gubernur Gedalia. Kemungkinan ia memerintah pada tahun 586 sebelum Masehi. Para panglima tentara pergi ke Mispa untuk bertemu dengannya. Gedalia terbunuh oleh Ismail bin Netanya bin Elisama dengan pedang. Setelah itu dibuang lagi sekelompok orang Yahudi ke Babilonia pada tahun 582 sebelum Masehi. Yeremia 52 ayat 30. Kita masuk pada yang kedua, yaitu Raja-Raja Babilonia. Yang pertama, Raja Nabopolassar. Kematian Nabopolassar menjadikan anaknya Nebukadnezar tidak bisa menguasai Kanaan dan Yehuda selama beberapa bulan. Yang kedua, Raja Nebukadnezar II. Ia mengalahkan Neko dan tentara Mesirnya di Karkemis Efrat, yang biasa disebut perbatasan Turki-Suria, pada tahun 605 sebelum Masehi. Ia gagal menguasai bagian selatan atau Kanaan dan Yehuda ketika mendengar berita bahwa ayahnya meninggal, sehingga ia harus kembali ke Babilonia. Akibat dari sikap Sedekia yang memihak kepada Mesir, Nebukadnezar membalas dengan menyerbu Yehuda dan mengepung Yerusalem pada tahun 588 sebelum Masehi. Yang ketiga, Raja Evil-Merodak. Peristiwa yang terjadi saat ia memerintah adalah ia memperlakukan Raja Yoyakin, yaitu raja yang ditangkap dan dibuang ke Babel pada masa pemerintahan ayahnya Nebukadnezar, dengan melepaskannya dan mengizinkannya Raja Yoyakin untuk makan semeja dengan dia. Yoyakin diberikan kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan raja yang bersama
bersama-sama dengan dia di Babel pada saat itu. Baca di dalam kitab 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30 dan bandingkan kitab Yeremia 52 ayat 31 sampai 34. Kita masuk pada raja-raja Mesir. Kita masuk pada Raja Psametikus I. Psamtik atau Psametikus adalah gubernur yang kemudian menjadi seorang raja yang memerintah dari tahun 664 sampai 610 sebelum Masehi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahannya ialah ia mengusir orang Asyur dari Mesir dan menyatukan kembali negara itu. Ia juga mendirikan dinasti ke-26 664 sampai 525 sebelum Masehi. Psamtik dipulihkan sebagai gubernur Atribis, sebuah kota di delta Sungai Nil oleh Raja Asiria. Ia pun mengirim bala bantuan kepada orang-orang Asiria yang terkepung pada tahun 614. Setelah berhasil memperoleh kembali kemerdekaan Mesir dan memupuk kemakmurannya, ia meninggalkan pasukan yang kuat dan menyerahkan kerajaan untuk putranya. Kita masuk pada raja yang kedua, yaitu Raja Firaun Neko. Firaun Neko melawan Raja Asyur, namun mereka dianggap bersekutu untuk memerangi Babel. Dalam Yeremia 39 mencatat narasi kejatuhan Yerusalem dimulai dengan satu kesimpulan tentang pemerintahan Raja Zedekia yang dimana dianggap sebagai boneka dari Nebukadnezar, lalu dilanjutkan dengan catatan yang mendetail tentang bagaimana kota itu dikepung, ditaklukkan, dijara, sampai pada akhirnya runtuh. Dalam pasal 52 mencatat tentang kejatuhan kerajaan Yehuda yang saat itu dipimpin oleh Raja Zedekia. Ini terjadi sebagai hukuman Tuhan karena kejahatan sang raja. Proses pengepungan. Pengepungan yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar terjadi 2 kali, yaitu yang pertama ketika masa pemerintahan Raja Yoyakin dan Raja Zedekia. Pengepungan yang terjadi pada masa Zedekia dipimpin oleh Panglima Raja Nebukadnezar, yaitu Nergal-Sarezer, yang juga merupakan pembesar dari Sin Margir bersama dengan kepala istana dan para perwira lainnya dari Babel. Dapat kita lihat dalam kitab Yeremia 39 ayatnya yang ketiga. Mereka terkepung selama 2 tahun. Pengepungan yang terjadi diakibatkan karena ketidaksetiaan Raja Zedekia kepada Nebukadnezar karena ia meminta bantuan dari Mesir. Kita masuk dalam penaklukan. Ketika mereka lari ke Araba Yordan, Raja Zedekia tertangkap dan disinilah terjadinya penaklukan akan bangsa ini. Penaklukan ini terjadi juga pada masa Gubernur Gedalia karena menurut kaum nasionalis Yahudi, ia dianggap sebagai boneka dari Nebukadnezar, sehingga dapat disimpulkan penaklukan total terjadi pada 2 zaman ini. Selanjutnya kita masuk dalam penjarahan. Pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, Raja Nebukadnezar berhasil menjara beberapa barang dari Bait Allah dan para pemuda yang berasal dari keluarga kerajaan dan bangsawan. Nah, pemuda-pemuda ini termasuk diantaranya yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ia juga membawa harta benda dari istana kerajaan dan lempengan-lempengan emas. Lalu keruntuhan Yerusalem. Keruntuhan Yerusalem ini dimulai ketika zaman Raja Zedekia yang sangat kacau pada masa itu. Nebukadnezar dengan pasukannya mengepung dan menyerang Yerusalem. Lalu Nebukadnezar menangkap Raja Zedekia dan memperlakukan dia dengan sangat kejam. Kita bisa lihat Raja Zedekia dibutakan matanya, lalu anak-anaknya disembeli, dan beberapa hal keji lainnya yang Nebukadnezar lakukan kepada Raja Zedekia beserta anak-anaknya. Keruntuhan Yerusalem ini ditutup dengan cerita gubernur boneka Nebukadnezar yang bahkan tidak tahan dengan keadaan pada masa itu. Gubernur ini yaitu Gubernur Gedalia. Lalu yang terakhir, pembuangan. Pembuangan terjadi sebanyak 4 kali. Pembuangan pertama terjadi pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, yaitu pada 605 sebelum Masehi. Kita bisa lihat itu juga dalam Daniel 1 ayat 1-6.
Dan pembuangan ini, pembuangan pertama, merupakan pembuangan terkecil jumlahnya dari 4 kali pembuangan orang-orang Yahudi ke Babilonia. Pembuangan kedua terjadi pada masa Yoyakim pada tahun 597 sebelum Masehi. Lalu pembuangan ketiga terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi di bawah pemerintahan Nebuzaradan yang membakar bait Allah, istana raja, dan semua rumah-rumah yang ada di Yerusalem. Pembuangan keempat terjadi pada tahun 582 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Gubernur Gedalia atau Gubernur boneka Nebukadnezar. Baik, kita masuk pada isi ringkas dari nubuat Habakuk. Kitab Nabi Habakuk merupakan salah satu kitab yang sukar dipahami. Nubuat ucapan selalu terarah pada Babel. Keluhan Habakuk tentang kebenaran Allah mencirikan gaya kitabnya, yakni sebuah ringkasan percakapannya dengan Allah. Permohonannya akan penghakiman Allah mempunyai dua segi. Yang pertama, pembalasan terhadap orang jahat, dan yang kedua, pembenaran bagi orang benar. Nubuat Habakuk ini mengenai penyerangan orang Kasdim ketiga kerajaan Babilonia kepada kerajaan Asyur dan Mesir dalam peperangan Karkemis. Dalam situasi peperangan inilah, Nabi Habakuk mencoba untuk tetap mempertahankan imannya kepada janji Tuhan, dan Nabi Habakuk banyak menaikkan doa kepada Tuhan karena ia takut kalau bangsa ini menghindar dari Tuhan, sehingga dari pasal yang pertama sampai ketiga memberitakan pekerjaan Nabi Habakuk sebagai orang yang menjalankan perintah Tuhan. Dalam doanya ini, ia berkata kepada Allah, orang Kasdim harus mendapat hukuman karena mereka menyiksa orang benar. Karena orang Kasdim adalah orang yang sombong dan tidak benar. Jawaban Allah atas doa Habakuk didahului dengan pemberitaan tentang penglihatan, mengurangi ketakutan Nabi Habakuk tentang penghukuman Allah. Sisa orang benar akan dilindunginya. Jawaban Allah berlanjut dalam bentuk nyanyian, ejekan yang dinyanyikan bangsa-bangsa tertindas untuk mengolok para penindas mereka. Dapat dilihat pada ayat yang ke-6 sampai 19. 5 ucapan celaka dapat dilihat pada ayat yang ke-6, 9, 12, 15, dan 19. Menandai berita yang mengerikan ini, kehancuran Babel sudah ditetapkan. Tekanan khusus diberikan kepada hukuman Allah yang membalas kejahatan. Babel akan dibalas timpal dengan perbuatannya. Dapat dilihat pada ayat yang ke-6 sampai ke-8 dan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Selanjutnya kita akan masuk pada kerangka kitab Yeremia. Kitab Yeremia dibagi atas 6 bagian. Yang pertama, koleksi inti kitab Yeremia dari pasal 1 sampai 25. Koleksi inti kitab Yeremia dimulai dengan suatu cerita pemanggilan dan pengutusan seorang nabi, yaitu Nabi Yeremia. Pasal yang kedua sampai ketiga berisi pemberitahuan kepada Yerusalem tentang kecurangan dan kemurtatan Israel. Pada pasal 4 sampai 6, Tuhan tetap akan menghukum mereka karena mereka tetap mengeraskan kepala mereka, dan kaum Israel serta Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia kepada Tuhan. Pada pasal ke-6 sampai ke-9 tentang bait suci dan bagian termasuk pada bagian khotbah. Bagian utamanya yaitu melawan penyembahan Ratu Surga pada ayat yang ke-16 sampai 20, yang selanjutnya melawan ibadah yang tanpa kesetiaan pada ayat 21 sampai 28, yang terakhir dan penyembahan berhala dan akibatnya pada ayat 29 sampai 8 ayat 3. Selanjutnya pada pasal 10 terdapat seruan agar mereka tidak bermegah diri. Kemudian pada pasal 11 sampai 12 Yeremia mengeluhkan keadaan Israel kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab bahwa setelah ia mencabut mereka, ia akan menyayangi mereka dan mengembalikan mereka kepada milik pusaka mereka masing-masing. Pada pasal 13 sampai 25 terdapat berbagai peringatan pun muncul, seperti puyung anggur yang dipecahkan, musim kering, pergumulan Nabi Yeremia terhadap kedahsyatan yang akan ditimbulkan oleh perang, hukuman Allah atas bangsa itu, serta pergumulan Nabi karena bangsa yang berdosa. Bagian yang kedua adalah Nabi Yeremia dan nabi-nabi lainnya.
pada pasal 26 sampai 29. Pada pasal ini, Nabi Yeremia mau dibunuh dikarenakan ia menubuatkan tentang kemusnahan bait suci, namun ia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Selain Nabi Yeremia, terdapat nabi lainnya yang muncul pada pasal-pasal ini, adalah Nabi Hananya. Ia mematahkan gandar kayu Yeremia, tetapi Tuhan menggantikannya dengan gandar besi. Pada pasal 28-29, Tuhan berfirman tentang Ahab bin Kolaya dan Zedekia bin Manasye, orang-orang yang bernubuat palsu demi nama Allah. Ada juga salah seorang buangan bernama Semaya, orang Nehalam, yang berkata bahwa Tuhan telah mengangkat Zefanya binti Maseya menjadi imam menggantikan Imam Yoyada, supaya menjadi pengawas di rumah Tuhan untuk memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi dan untuk merantai dirinya dengan besi. Kita masuk pada bagian yang ketiga, buku-buku penghibur, pasal 30 sampai pasal 33. Dalam pasal 30 sampai 33 terdapat berita-berita, janji-janji penghiburan bagi bangsa Israel, yaitu Yehuda dan Yerusalem. Secara singkat terdapat 3 janji, pasal 30, 31 dan 33, dan sebuah jaminan pasal 32. Bagian keempat, berbagai prosa naratif di sekitar akhir dinasti Daud dan kejatuhan Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi, dari pasal 34 hingga pasalnya yang ke-45. Kita mulai dari pasal 34 hingga pasalnya yang ke-36. Prosa yang pertama yaitu pemberitahuan Yeremia akan nasib terakhir dari Raja Zedekia, yang dimana peristiwa pembakaran kitab nubuat Yeremia oleh Raja Yoyakim terjadi pada tahun keempat pemerintahan Raja Yoyakim. Terdapat pula prosa naratif ketika berbagai firman Tuhan datang pada Yeremia lalu meminta Baruk bin Neria untuk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia pada pasal yang ke-37. Lalu Raja Zedekia meminta petunjuk kepada Yeremia, namun setelah itu Yeremia dipenjarakan. Kita masuk pada pasal yang ke-38, yaitu terdapat pembicaraan terakhir antara Nabi Yeremia dan Raja Zedekia. Kemudian Yeremia memperingati supaya jangan mengungsi ke Mesir dikarenakan mereka akan mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Pada pasal yang ke-39 berisi prosa tentang bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah, yaitu bangsa Mesir yang akan diserahkan kepada bangsa Babel. Pada pasalnya yang ke-40 hingga pasalnya yang ke-45 berisi tentang prosa atau cerita tentang masa pemerintahan Raja Zedekia. Yang kelima, oracles atas bangsa-bangsa. Terdapat pada pasal yang ke-46 hingga pasalnya yang ke-51. Oracle yang pertama dibuat dengan nubuat mengenai Mesir yang dikhususkan bagi tentara Firaun Neko, Raja Mesir. Lalu nubuat mengenai orang Filistin sebelum Firaun mengalahkan Gaza pada pasal yang ke-47 ayat yang pertama. Selanjutnya pasal 48 berisi nubuat tentang bangsa Moab. Lalu pasal yang ke-49 berisi tentang nubuat bagi 5 bangsa, yaitu Bani Amon, Edom, Damsyik, suku-suku bangsa Arab, dan Elam. Pada pasal yang ke-50 hingga pasal yang ke-51 berisi tentang nubuat bagi bangsa kafir. Bagian yang ke-6, catatan tambahan terdapat pada pasal yang ke-52. Pada pasal ini berisi tentang jatuhnya kota Yerusalem dan pembuangan bangsa Yehuda. Kita masuk pada pesan Yeremia, Yeremia dan masa Deuteronomis serta tindakan-tindakan simbolis. Pesan Yeremia. Selain ingin memberitahukan tentang kengerian Yehuda dan Yerusalem karena kemerosotan moral dan spiritual mereka, Yeremia juga ingin memberitakan tentang kehancuran dan pengharapan. Seruan agar bangsa Israel bertobat, pengakuan akan pergumulan pribadi. Dalam kitab Yeremia pun, menurut W.S. Lasor,
D.A. Hubbard, dan F.W. Bush terdapat 3 pesan teologi, yaitu yang pertama, kekuasaan Tuhan Allah dalam sejarah. Lalu yang kedua yaitu Taurat Lama dan Baru. Dan pesan teologi yang terakhir yaitu iman pribadi yang kuat. Mazhab Deuteronomis. Di antara orang-orang buangan, ada suatu kelompok orang yang disebut oleh ahli-ahli tafsir sebagai aliran Deuteronomis. Aliran Deuteronomis itu sangat menekankan cita-cita dan keyakinan teologis dari kitab Ulangan, dan dalam tulisan-tulisannya mereka memakai banyak kata dan ungkapan yang khas dalam kitab Ulangan itu. Aliran Deuteronomis itu juga merenungkan nubuat-nubuat Yeremia dan peristiwa-peristiwa kehidupannya. Mereka mulai berkhotbah mengenai hal-hal itu sebab di dalam mereka mendapatkan ajaran yang sangat penting bagi sesama buangan. Besar kemungkinan bahwa aliran Deuteronomis itu menyelesaikan susunan dan perbaikan kitab Nabi Yeremia itu selama 20 tahun yang terakhir dari pembuangan di Babel. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa kitab Yeremia disusun dalam bentuknya yang sekarang di antara kedua tahun tersebut di atas. Lebih persis kita berbicara dengan bentuk kitab Yeremia dalam bahasa Ibrani. Sebab Septuaginta rupanya didasarkan atas terbitan yang lain, yang disusun untuk maksud yang berbeda. Selain itu, seorang penyunting Deuteronomi dianggap mengerjakan kembali kitab Yeremia setelah Baruk menyelesaikan bentuk dasarnya. Penekanan dan penyuntingan tersebut yaitu ketaatan pada Taurat yang terdapat dalam Yeremia 7 ayat 1-8 dan Yeremia 7 ayat 3, Yeremia 11 ayat 1-17, Yeremia 17 ayat 19-27. Meskipun ada kemungkinan besar yaitu penyuntingan dilakukan sendiri oleh Baruk. Tindakan-tindakan simbolis. Yang pertama, Yeremia menggunakan simbol ikat pinggang yang menjadi lapuk. Terdapat dalam Yeremia 13 ayat 1-11. Lalu yang kedua, Yeremia melukiskan hari malapetaka yang akan datang yang terdapat di dalam Yeremia 16 ayat 1-18. Yang ketiga, selanjutnya, Yeremia menggunakan simbol buli-buli yang pecahan sebagai suatu media untuk dipelajari yang terdapat dalam Yeremia 19 ayat 1-15. Yang keempat atau yang terakhir, Yeremia menggunakan sebuah gambar lembu sebagai lembing perbudakan. Ini merupakan suatu pelajaran peraga yang memberitahu bangsa Israel bahwa mereka harus tunduk di bawah Gandar Babel atau dihancurkan. Secara umum, cerita-cerita ini biasanya mempunyai bentuk sebagai berikut. Tuhan menyuruh Nabi untuk berbuat sesuatu, lalu Nabi dengan patuh melaksanakannya, kemudian Tuhan menerangkan maksud tindakan itu. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.